Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Raffi Natari, Ninda Ayu Sabina, Cindy Afrianti, dan Zikri Aulia Ningsih. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang teori belajar dan penerapannya dalam pembelajaran. Materi pertama yang kita bahas adalah pengertian belajar menurut teori behavioristik. Teori belajar behavioristik menjelaskan belajar itu adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Perubahan terjadi melalui rangsangan atau stimulans yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon berdasarkan hukum-hukum mekanistik. Stimulans tidak lain adalah lingkungan belajar anak, baik yang internal maupun eksternal, yang menjadi penyebab belajar. Sedangkan respons adalah akibat atau dampak berupa reaksi fisik terhadap stimulans. Belajar berarti penguatan ikatan, asosiasi, sifat, dan kecenderungan perilaku, stimulus, respon. Baiklah, materi selanjutnya yang kita bahas yaitu prinsip-prinsip belajar menurut teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan teori belajar yang lebih mengutamakan pada perubahan tingkah laku siswa sebagai akibat adanya stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya yang bertujuan merubah tingkah laku dengan cara interaksi antara stimulus dan respon. Menurut Watson, tingkah laku siswa merupakan hasil dari pembawaan genetis dan pengaruh lingkungan. Sedangkan menurut Pavlov, merujuk pada sejumlah prosedur pelatihan antara satu stimulus dan rangsangan muncul untuk menggantikan stimulus lain dalam mengembangkan respon. Terakhir, menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon terjadi karena melalui interaksi dengan lingkungan yang kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku. Dengan demikian, teori belajar behavioristik lebih memfokuskan untuk mengembangkan tingkah laku siswa ke arah yang lebih baik. Berikut beberapa teori behavioristik, di antaranya 1. Mementingkan faktor lingkungan. Yang kedua, menekankan pada faktor bagian. Yang ketiga, menekankan pada tingkah laku yang nampak dengan mempergunakan metode objektif. Yang keempat, sifatnya mekanis. Dan yang kelima, mementingkan masa lalu. Materi berikutnya yang kita bahas adalah penerapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik siswa, media, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Pembelajaran yang dirancang dan berpijak pada teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, dan tidak berubah. Pengetahuan telah terstruktur dengan rapi, sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan atau transfer of knowledge ke orang yang belajar atau siswa. Fungsi pikiran adalah untuk menjiplak struktur pengetahuan yang sudah ada melalui proses berpikir yang dapat dianalisis dan dipilih, sehingga makna yang dihasilkan dari proses berpikir seperti ini ditentukan oleh karakteristik struktur pengetahuan tersebut. Siswa diharapkan akan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan. Artinya, apa yang dipahami oleh pengajar atau guru, itulah yang harus dipahami oleh murid. Baiklah, segini dulu pembahasan dari kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.